Jika ditiadakan, maka tidak dapat dibayangkan bahwa akibat itu akan terjadi. Karena jalan pemikiran demikian ini, bahwa setiap peristiwa yang mendahului dianggap sama nilainya sebagai sebab dari akibat. Maka tersebut pula teori ini sebagai teori sama nilai atau equivalency theory. Bila mana ajaran Konfuri ini dijanut, maka akan ternyata dasar pertanggungjawaban sangat diperluas. Penerapan teori ini terhadap contoh 1, maka B, A yang mencuci luka itu dengan air kotor, dan C dapat dipersangkakan terhadap matinya A. Penganut-penganut dari teori Konfuri antara lain adalah Van Hemel, Zen van Bergen, Post, dan Noyon Leimeyer. Dalam hal sebab-sebab disengaja Van Hemel sebagai salah satu penganut Konfuri menamakan ajaran sebagai absolute causality atau teori sebab akibat yang mutlak. Sarjana ini lama menganut teori tersebut dan menghubungkannya dengan kesalahan atau spur. 2. Teori khusus atau individually serendipity theory. Di samping ajaran Konfuri terdapat sebagai ajaran lainnya yang pada intinya mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada suatu atau beberapa peristiwa atau faktor atau timbulnya suatu akibat. Berlainan dari teori Konfuri, Traeger mengadakan perbedaan antara rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut. Yang paling dekat menimbulkan akibat yang paling terlarang itu oleh undang-undang. Ia tidak menganggap semua peristiwa yang mendahului sebagai syarat dari timbulnya akibat. Ia membedakan antara syarat alasan atau correspondent and leading. Traeger hanya mencari satu peristiwa saja yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. Sebagian penganut dari ajaran ini dalam membatasi peristiwa 2 yang harus dianggap sebagai sebab mendasarkan penelitiannya kepada fakta setelah delik menjadi atau post factum. Peristiwa 2 manakah di antara semua peristiwa-peristiwa itu yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat itu? Ajaran ini disebut sebagai teori khusus atau individualist serendipity theory. 3. Teori umum, generally serendipity theory. Penganut lainnya yang menganut ajaran pembatasan mendasarkan penelitian kepada fakta sebelum delik menjadi anti faktum, yaitu pada fakta yang pada umumnya menuntut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab atau kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakup Streichen dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut teori umum atau generalistic theory. Mengenai teori ini dikenal sebagai teori yang berbeda. Perbedaannya bertolak pangkal pada pengertian dari istilah penghitungan yang layak sebagai berikut. A. Ada ikuti teori